Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video jangan menyiksa atau membunuh hewan, karena bisa saja karena hal itu semua amal ibadahmu dihapus dan Anda masuk neraka. Nah, tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal paham dan tidak menjadi fitnah karena kegagalpahaman Anda. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya kita akan membahas ya tentang hal-hal yang menurut Anda sepele atau kecil, tapi itu bisa menghantarkan kepada kebencian atau kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dari dalil yang sering kita dengar ataukah dari hadis bahwa seseorang PSK ataukah pekerja seksual yang dimana hidupnya terus melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan, tapi ketika dia menyelamatkan anjing, memberi air minum anjing, maka dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa seperti itu? Karena tingkat kemurnian ataukah keikhlasan melihat makhluk Allah, yaitu yang disebut anjing, yang kehausan sehingga si PSK memberi minum dan terselamatkanlah nyawa dari hewan tersebut, dan itu mampu menghantarkan kepada surga satu titik kebaikan yang sangat mulia. Ibaratnya ketika Anda memancing, ya, Anda memancing ikan dengan banyak jenis pancing dan umpannya tidak tepat, jadi tidak dapat. Nah, ketika Anda mancing, umpannya Anda tahu yang paling disukai ikan, sekali mancing langsung dapat. Seperti itulah kurang lebih. Jadi kebaikan yang ikhlas, tulus, murni tanpa apapun itu yang akan langsung tembus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sama halnya dengan kita balikan makna dari dalil tersebut ya. Nah, bisa saja Anda melakukan ibadah sangat rajin, Anda melakukan kebaikan sangat rajin, tapi Anda karena menzolimi hewan, misalnya ada kucing Anda siksa sampai meninggal ya, ataukah ada hewan-hewan lain baik itu seperti babi ataukah sapi ataukah tikus dan sebagainya, maka itu bisa saja menghapuskan semua amal ibadah Anda. Kecuali hewan-hewan tersebut dia akan mengganggu nyawa kita ataukah akan mengganggu anak-anak kita, misalnya seperti ular ya. Nah, itu sudah sangat berbahaya, maka Anda boleh membunuh ya. Kalau dia hanya lewat dan dia langsung pergi, jangan ya, karena mereka pun adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sebagai khalifah di dunia ini, sebagai pengatur dari semua yang ada di alam semesta ini, baik mengatur bagaimana kalau Anda ternak hewan, bagaimana Anda menjaga alam, hutan dan sebagainya. Karena secara ilmu kebatinan atau tasawuf,
kehidupan inilah bentuk cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau dalam Al-Quran, kalau Anda mau melihat wujud Allah, lihatlah semesta ini ya. Jadi az-zahiru wal batinu. Jadi kita diselimuti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana segala sesuatu di alam semesta ini adalah wujud keberadaan Dia, sehingga kita sebagai khalifah harus pintar bagaimana menjaga dan merawat alam semesta ini. Makanya banyak hal-hal yang langsung karma pada detik itu apabila menghancurkan alam semesta. Misalnya banyak yang menebang pohon sehingga terciptalah banjir di alam semesta ini, baik itu secara ilmiah ataukah azab yang diberikan kepada orang-orang yang akan menghancurkan alam. Bahkan dalam kisah Sunan Bonang bersama Sunan Kalijaga, ketika dia disenggol oleh Sunan Kalijaga, Sunan Bonang ketika pertama kali bertemu, dia jatuh dan menangis ya. Nah, si Sunan Bonang ini kena senggol oleh Sunan Kalijaga, dia menangis bukan karena luka di tangannya atau di kakinya, tapi dia menangis karena dia jatuh, kecabutlah rumput itu mati, dan itulah yang membuat Sunan Bonang menangis. Sama seperti Nabi yang sisa jantung ya, yang digerogoti oleh ulat-ulat. Bahkan belatung pun yang makan di jantung beliau yang sisa terakhir itu beliau masukkan lagi ketika jatuh. Beliau mengatakan, nikmatilah rezekimu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena kesabaran itu beliau disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai seperti itu ya. Jadi kalau Anda sengaja menzolimi hewan-hewan yang tidak punya salah, siap-siap itu akan Anda pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Misalnya Anda melihat kadal yang tiba-tiba lewat, Anda bunuh, Anda siksa. Jangan sampai puluhan tahun Anda beribadah, sujud, ruku, melakukan kebaikan, gara-gara hal itu juga Anda mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan Anda melihat tikus yang tidak punya salah, Anda tiba-tiba bunuh ya. Kecuali itu menzolimi kita ya sebagai manusia. Misalnya dia melubangi rumah Anda ya, misalnya dia kotorannya sangat banyak di rumah kita, baru boleh kita bunuh kalau dia menzolimi. Tapi kalau dia hanya lewat dan mencari berkah Tuhan juga, maka jangan asal bunuh. Karena dalil ini sangat berhubungan dengan yang saya bilang tadi ya, ketika perempuan PSK memberi satu anjing kehausan, maka dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Anda mau menyelamatkan manusia ya, manusia yang perih, yang lapar, yang kekurangan Anda bantu ya, orang-orang yatim piatu, janda-janda yang memiliki anak banyak, Anda bantu, maka disitulah Allah akan menutup segala dosa-dosa Anda dan Anda diangkat menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua apa dosa-dosa yang Anda lakukan ketika Anda membantu orang, Anda manfaat untuk umat manusia lainnya, apalagi anjing seperti dalam kisah PSK tadi, maka manusia juga kalau Anda bantu hidupnya, maka Allah akan menyelamatkan Anda ya. Jangan berpikir dia baik atau buruk kalau Anda membantu, tapi niatlah ikhlas, kasih mereka yang membutuhkan dan lupakan. Dan itu merupakan janji Allah yang banyak disebutkan dalam Al-Quran, sehingga akan memudahkan rezeki Anda selanjutnya. Nah, jadi itu pesan-pesan supaya kita belajar, buat saya pribadi juga, buat teman-teman yang menonton video ini. Jangan asal membunuh hewan, baik itu kumbang yang berterbangan, kupu-kupu dan lain-lainnya. Misalnya seperti kecoa atau belatung, itu biasanya adalah akibat ulah kita, karena kita membiarkan hal yang kita taruh seperti sampah itu dalam kekotoran atau sisa-sisa bekas daging, maka akan menjadi belatung. Jadi kekotoran yang kita ciptakan itu menciptakan binatang-binatang yang buruk di tempat kita. Jadi jagalah kebersihan, yang seperti dibilang juga ya, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman, sehingga rumah kita atau kita punya ladang tetap bersih ya, dan tidak memunculkan hewan-hewan yang mengganggu ataukah yang membuat rusak kita punya tanaman. Nah, seperti itu.
Jadi ini mungkin jarang dibahas oleh orang-orang lain, tapi inilah banyak juga yang menciptakan karma pada seseorang karena kebiasaan menyiksa hewan ya, maka hidupnya pun disiksa, rezekinya pun disulitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkah bermanfaat video singkat pada kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita semua. Bantu terus dukung channel ini untuk mengembangkan dan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan Anda bisa kunjungi second channel saya, itu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Channel ketiga itu Manekaki, yang membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura, zodiak, dan metafisika modern. Dan channel baru yang khusus membahas tentang batu keindahan, batu baca dengan kualitas-kualitasnya, dengan ring perak dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.